Sang Yang Widi Wangsa, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tiada sesuatu kekurangan apapun. Saya di sini tidak menggurui, tapi kita mencoba untuk melakukan dialog dengan rekan-rekan semuanya tentang tema yang sudah disampaikan kepada saya. Mungkin panitia bisa menyampaikan slide-nya ya. Daripada saya juga ambilin. Oke, jadi ini materi yang diberikan kepada kami tentang penguatan dan regenerasi pengait kepercayaan terhadap Mesa di Indonesia khususnya. Lanjut. Nah, ini agenda yang ada di dalam pembahasan saya, latar belakang kebutuhan organisasi, permasalahan penguatan regenerasi menjadi negara asal dan kesimpulan. Jadi Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, saat ini kita akui atau tidak bahwasanya organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini nampaknya menyatu, nampaknya rukun, nampaknya guyup kan gitu. Itu menjadi sebuah realita yang perlu kita kaji sebelumnya. Artinya saat ini kita akui ataupun tidak juga di masing-masing komunitas, saya tidak mengatakan dengan paguyuban, kalau paguyuban itu rasanya kayak gimana gitu ya, kalau paguyuban seperti paguyuban tukang beca, paguyuban tukang dan sebagainya. Lebih baik saya lebih mengarah kepada komunitas. Komunitas artinya lebih elegan begitu. Oke, lanjut Mas. Jadi kalau kita lihat kondisinya memang saat ini itu di masing-masing komunitas pengait kepercayaan itu kita butuh seorang yang mampu menjadi pengayom bagi anggota tiap-tiap komunitas pengait kepercayaan. Karena trust ini kadang-kadang luntur ketika sebagai leader itu kurang mampu menjembatani antara harapan ataupun juga keinginan daripada anggotanya, di mana tiap anggota ini diharapkan mampu untuk berpartisipasi secara langsung tentang kegiatan-kegiatan di organisasinya, di komunitasnya. Perlu mungkin kita ketahui bahwasanya di komunitas pengait kepercayaan ini, kalau tidak salah dari direktorat itu kurang lebih 189 komunitas, tetapi akhir-akhir ini agak menurun, kurang lebih antara 2-5%. Dan ini pun sebuah keniscayaan ketika masing-masing paguyuban atau katakan komunitas saya katakan tadi itu menurun karena tidak ada penerusnya. Tidak ada penerusnya, di samping itu tata laksana organisasi belum profesional. Belum profesional. Perlu tata kelola organisasi, perlu sumber daya organisasi, dan tidak kalah pentingnya adalah perlunya sumber daya manusia yang mumpuni. Karena di era sekarang ini sudah era digital, jadi semuanya diharapkan untuk bisa mampu menguasai era semacam ini. Dan ini pun memerlukan yang namanya waktu dan kebersamaan, etikat baik dari mereka semuanya ini. Ini adalah yang terjadi ketika sekarang ini banyak paguyuban baik perorangan utamanya dan juga yang bersifat sudah organisasi yang terdaftar baik itu di Kemendagri maupun juga di Kemenkumham. Itu rata-rata tata kelola organisasinya masih kurang mapan. Demikian juga untuk penyiapan kaderisasi, bagaimana remaja kemudian diangkat menjadi beberapa istilahnya masuk dalam struktur, kemudian mereka menggantikan yang sepuh yang nantinya akan lebih maju lagi organisasi ini. Dan ini terjadi, ya. Baik itu organisasi atau katakanlah komunitas pengait yang sudah mapan ataupun yang sekarang baru berdiri, ya. Ini terjadi semacam ini karena apa? Yaitu tadi kita belum mempersiapkan orang-orang yang nantinya menduduki sebagai
orang-orang yang regenerasinya dapat mengikuti era yang sekarang ini. Ya. Nah, kemudian di sini sebetulnya ada keinginan mereka itu untuk berpartisipasi. Ada 3 unsur partisipasi, ya. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan dan tidak sekedar asal. Nah, keterlibatan ini memang dibutuhkan oleh kaum muda. Sementara ini mungkin para bini sepuh menganggap, oh masih muda, belum waktunya. Kata-kata belum waktunya itu sering terdengar bagi kita sebagai orang-orang muda. Ketika para bini sepuh diberikan masukan, diberikan input, diberikan unsur, ini tidak merespon. Ya. Keterlibatan ini sangat penting agar regenerasi ke depan daripada para komunitas penghayat kepercayaan ini bisa berlangsung. Ya. Kita memang agak kalah dengan Mohon Sewu, beberapa komunitas dari agama-agama yang lain. Mereka sudah berbicara tentang manajemen, mereka sudah berbicara tentang pendidikan, mereka sudah berbicara tentang bagaimana pergantian antar waktu, ataupun bukan antar waktu tapi pergantian bagi pimpinan-pimpinan itu. Tetapi di sini belum terjadi di kita. Kita masih berkutat di tentang ajaran spiritual. Ya, kita masih ada di dalam. Kita belum mencuat keluar. Ini sebuah PR yang perlu kita cermati bersama. Kenapa demikian? Karena tidak ingin kita ini nanti komunitas kita berkurang dan sebagainya, atau bahkan mati dan sebagainya. Tetapi kita ingin bahwasanya ini tetap eksis kan gitu. Nah, ini perlu bagaimana kita melibatkan para generasi muda untuk bisa mengisi di dalam struktur organisasi, sehingga sumber daya organisasi bisa tercukupi, sumber daya manusianya juga bisa terlampaui. Yang kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan, ya, secara tulus untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini sumbangsih dari pemikiran remaja atau orang-orang muda ini sangat dibutuhkan. Mereka mungkin sudah mendapatkan tentang khusus tentang manajemen, tentang bagaimana peningkatan SDM, bagaimana mereka meningkatkan untuk karakter dan sebagainya. Orang-orang muda sudah di S1, S2 dan sebagainya sudah mumpuni di sini. Nah, kita kembali lagi pada struktur di organisasi para komunitas penghayat ini, kembali lagi pada unsur spiritualnya aja. Sisi manajemen itu belum terakumulasi secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah unsur tanggung jawab, dan ada rasa sense of belonging. Rasa memiliki ini sudah ada sebenarnya, tapi kepercayaan itu belum sepenuhnya diberikan kepada kaum muda, dan ini sangat penting bagi sekalian. Karena apa? Ketika para bini sepuh ini sudah usur, kemudian katakanlah meninggal dunia, kita belum mempersiapkan untuk kader-kader untuk mengisi di struktur itu. Dan inilah yang kemudian ada beberapa paguyuban akhirnya sedikit mati suri karena apa? Mereka bergantung kepada pimpinannya, pada bini sepuhnya. Ini lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan daripada organisasi. Organisasi memerlukan berbagai faktor pendukung. Salah satu produknya adalah spiritual leadership. Pimpinan yang mampu menjembatani kebutuhan secara spiritual, tetapi tidak meninggalkan tentang manajemen organisasi. Karena ini adalah sebagai panutan yang nanti akan mampu mengembangkan organisasi di komunitasnya sehingga lebih dapat berdaya saing dengan komunitas lain. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwasanya komunitas di kita di penghayat kepercayaan itu seperti itu. Ya, kita masih mengarah kepada hal-hal yang bersifat hanya spiritual saja. Ya, kita hanya berkutat pada sisi-sisi religius. Nah, tetapi sisi yang lain itu belum terakumulasi secara keseluruhan, sehingga kadang-kadang kita boleh katakan dalam bahasa Jawa itu agak kekekaran ketika saya katakan tadi sesepuh itu sudah usul. Nah, organisasi memerlukan model kepemimpinan yang secara menyeluruh, mampu sebagai pengayom, bijaksana, mampu sebagai penggerak organisasi, mampu meletakkan dasar-dasar kepemimpinan. Nah, nanti dalam kebutuhan organisasi ini sebetulnya sangat diperlukan Bapak sekalian. Apakah sekarang di masing-masing komunitas penghayat kepercayaan sudah ada yang namanya program untuk peningkatan kualitas SDM, peningkatan tata kelola organisasi,
kemudian bagaimana mereka merancang sebuah pendidikan sesuai daripada kebutuhan yang sekarang ini menurut Permendikbud itu sudah ada di dalam kegiatan belajar mengajar dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Apakah kita sebagai komunitas penghayat ini sudah memiliki buku pendamping di masing-masing komunitas? Kalau secara keseluruhan itu sudah terakumulasi di Kemendikbud, ya kan? Tetapi secara mandiri seharusnya tiap komunitas itu punya yang namanya buku pendamping untuk ajarannya sendiri. Dan saya dari Sabto Dharma ya, mungkin kita sudah mempersiapkan untuk buku pendamping bagi penghayat kepercayaan khusus Sabta Dharma. Tetapi secara pendidikan secara umum kita mengikuti daripada Kemendikbud. Ya, materi-materi itu sudah ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita sekarang harus menyiapkan buku pendamping untuk ajaran masing-masing komunitas sendiri, sehingga yang namanya citra daripada komunitas di masing-masing komunitas ini tetap ada, jangan sampai kemudian hambar. Artinya siswa itu akan mengikuti apa yang ada di Kemendikbud, ajaran secara umum, tetapi secara mandiri Sabta Dharma kita harus ada pelajaran dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi menurut ajaran Sabta Dharma. Ini yang perlu ada di dalam komunitas kita masing-masing, supaya kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai komunitas di penghayat masing-masing. Katakan tadi Sabta Dharma, ada Suara, ada Kapribaden, ada Muditomo, dan lain sebagainya. Ini diharapkan tetap punya yang namanya pendidikan, materi-materi pendidikan tentang kepercayaan yang ada di komunitasnya. Kalau di Sabta Dharma terus terang kami sudah menghimpun rekan-rekan itu ada, dan kita nanti tinggal share. Kalau materi sudah ada, itu akan kita sampaikan kepada adik-adik kita remaja, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Itu namanya kita mengadakan kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu itu untuk SD, SMP, SMA, dan sebagainya, tapi materinya tentang Sabta Dharma. Contoh seperti itu. Dari komunitas yang lain kita harapkan seperti itu. Jadi 3 unsur ini dapat terakumulasi tentang kebutuhan organisasi ke depan. Ya, ini perlu. Ini buku panduan yang harus ada tentang ajaran Sumarang, ajaran Muditomo, itu cikal bakalnya dan sebagainya. Siapa penerima wahyunya, siapa yang kemudian sebagai sesepuhnya dan sebagainya. Ini terstruktur sekali semacam itu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang saya sudah kutip begitu. Dan saya mohon maaf ini moderator, saya diberikan waktu berapa minggu? Oh, 45 menit. Oh, ya biasa di Indonesia kan banyak pabrik karet, jadi molor itu sudah menjadi hukum alam. Ini adalah permasalahan yang saya potret. Sementara ada 3, ya. Kapan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini mampu memperkuat kapasitas organisasi dan mempersiapkan regenerasi guna meningkatkan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia untuk masa depan yang lebih baik. Apa saja biar lebih jelas kalimatnya. Ya. Yang pertama, belum adanya sistem dalam organisasi, manajemen di dalam organisasi. Iya, diakui atau tidak, semua keputusan apa kata sesepuh, apa kata bini sepuh. Sebetulnya kita kalau sudah di era yang sekarang ini, kita harus melakukan yang namanya brainstorming untuk bisa mencontoh yang lain yang lebih baik. Kenapa tidak kan begitu? Nah, ini untuk menatap ke depan, masa depan daripada penghayat kepercayaan, utamanya di bidang SDM maupun juga sumber daya organisasinya. Ini yang belum ada di sini, sistem ini. Tetapi ada beberapa komunitas yang sudah melakukan ini, gitu. Nah, ada yang sudah melakukan ini, tapi ini belum secara intensif begitu dilakukan. Kalau ini dilakukan secara terprogram setiap tahun ataupun katakanlah berkala setiap 6 bulan sekali, ini lebih baik. Artinya peningkatan bagaimana manajemen organisasinya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya itu di sini ada. Nah, kemudian yang kedua, kita minim pada pembinaan yang dilakukan secara terstruktur kepada anggotanya.
ini kita akui atau enggak ya monggo. Nah, yang punya apa namanya bisa menelaah ini kan dari masing-masing komunitas. Ini mohon maaf ini apakah semua dari penghayat atau ada yang dari yang lainnya? Mohon maaf di luar penghayat ada nggak di sini? Ada ya? Ada. Oke, ada. Jadi mohon maaf kalau mungkin belum mengenal dari penghayat kepercayaan. Jadi penghayat kepercayaan ini sudah secara semartabat setelah keluarnya keputusan MK gitu. Nah, ini yang kedua seperti ini. Kita akui atau enggak, sebetulnya kita sekarang harus tergugah untuk bisa melangkah lebih maju tentang bagaimana mempersiapkan organ-organ atau manusia-manusia yang betul-betul qualified untuk kemudian menatap masa depan daripada organisasi atau komunitas penghayat ini. Nah, kebetulan di sini ada presidiumnya MLKI. Dan ada struktur di sini, ada Mas Anang, beliau adalah presidium kita dari MLKI Jawa Timur. Juga di sini ada Ibu Dian ini sebagai ketua umum, Puan Hayati, dan juga ada Mas Adi dan sebagainya. Ini sebenarnya mereka punya potensi, tetapi bagaimana kita kemudian saya Proyek melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi. Itu sangat penting sekali ya, itu sangat penting sekali. Itu tergantung dari masing-masing komunitas butuh enggak gitu ya. Yang ketiga adalah manajemen organisasi belum tertata dengan baik dan belum adanya upaya memperkenalkan serta sosialisasi keberadaan organisasi dan nilai-nilai ajaran kepercayaan kepada masyarakat. Kita ini menganggap diri kita istilahnya eksklusif ya, seolah-olah kita adalah orang-orang yang, ini menurut pandangan kami ya,